Ahli kalam atau ahli akidah disebut dengan mutakallimin ya, mutakallimin. Ahli kalam atau orang-orang yang sibuk dengan dalil-dalil. Ini sama aja, mau aliran Asy'ariyah, mau aliran Ibnu Taimiyah sama. Mereka membutuhkan dalil. Dalil itu ada dalil teks, ada dalil alam atau ciptaan. Mana dalil ada Allah, qul huwallahu ahad. Itu teks. Ayat sekian, nomor sekian. Lalu ada orang berdalil dengan ciptaan. Apa bukti ada Allah? Apa bukti ada Allah? Ada ciptaan. Ini versi mutakal. Jadi dia kemudian mengatakan karena ada ciptaan berarti ada Allah yang mencipta. Versi siapa? Oke. Kalau ahlul azwaq atau orang ihsan, ahli ihsan, nggak begitu. Allah lah dalil bahwa dirinya ada, bukan alam. Apa dalil Allah ada? Allah itu sendiri. Apa bukti madu itu enak? Cobain aja sendiri. Gitu. Nggak perlu pakai dalil gula, gitu nggak perlu. Apa bukti bahwa air apa? Senangnya air kelapa. Air kelapa menyegarkan. Coba minum sendiri. Nggak perlu pakai misalnya perbandingan-perbandingan. Nah, orang-orang ini ahli kalam dia butuh analog. Maka dia menganalogkan di sini buat teori-teori, disebut kias. Buat kias-kias di sini. Dan Allah memang mengajarkannya, membolehkannya. Ya, boleh kita berdalil dengan kias. Allah kan nyuruh. Gitu. Lokana fihima, apa seandainya di dalam pada langit dan bumi itu ada lebih dari satu Tuhan atau ada dua Tuhan, maka dia akan rusak misalnya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk silogisme yang Allah buat di Quran. Jadi apa bukti Allah ada? Ya Allah itu sendiri. Nggak perlu pakai. Nah, kita mau misalnya bapak-bapak ini mau ngelamar seseorang, nanya, ini orang baik gak sih? Karena kita nggak dekat sama dia, nggak menyaksikan, kita minta tolong orang bercerita. Berarti kita cari dalil. Kalau udah ketemu orangnya gimana? Nggak perlu nanya orang lagi. Ya, benar Pak? Fa'aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan. Ya, karena kami percaya kepada Allah, karena Allah itu sendiri, nggak perlu pakai bukti. Gitu maksudnya. Baik, dalil akal adanya Tuhan, adanya pencipta. Untuk mengetahui adanya pencipta atau untuk mengetahui adanya sesuatu, ini mukaddimah. Untuk mengetahui adanya sesuatu, maka dengan dua cara ya. Untuk mengetahui adanya sesuatu, ya. Ada tiga cara ya. Ada tiga cara ya. Yang pertama adalah melihat langsung. Yang kedua dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Sumber terpercaya. Yang ketiga dengan melihat bekas atau tanda adanya sesuatu tersebut. Nah, kalau kita terapkan kepada Allah, kita nggak pernah melihat langsung, ya. Tapi kita dikabarkan oleh sumber terpercaya, itu Nabi SAW. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ateis, maka kita hanya bisa dialog dengan ateis dengan pendalil yang ketiga. Ini yang digunakan ya untuk diskusi dengan orang ateis, dengan kaum ateis. Karena mereka tidak percaya dengan Tuhan, ya, tidak percaya dengan Nabi, ya percuma. Mau dibilang Nabi bilang, mereka nggak bakalan percaya. Jadi yang kita gunakan adalah ini, dengan melihat bekas atau tanda adanya suatu tersebut. Hal itu disebut dengan ya, dalilul asar
alal mu'assir. Ini salah satu ilmu dasar yang difitrahkan. Saya ulangi tadi, ini salah satu ya dalil fitrah ya, ilmu dasar. Salah satu ilmu dasar. Satu ilmu dasar ya. Yang kembali kepada sebab akibat, yaitu tidak ada sebab tidak ada akibat kecuali ada sebab. Akibat tanpa sebab. Asar maksudnya akibat, mu'assir maksudnya sebab. Ini adalah asar mu'assir. Seperti seorang Arab baru ditanya, "Mad dalil ala wujudil khaliq?" Apa dalilnya tentang adanya pencipta? Kata dia, "Ya Allah, ya subhanallah." Kata dia, "Maha suci Allah. Ente tidak tahu adanya Tuhan?" Kata dia, kemudian dia berdalil dengan dalil asar al-mu'assir, yaitu akibat pasti ada sebabnya. Kata dia mengatakan, "Al-ba'ratu tadulu alal ba'ir." Kotoran onta menunjukkan ada ontanya. Enggak mungkin ada kotoran onta, ontanya enggak ada. Al-athar tadulu al-masir. Ada bekas tapak kaki menunjukkan ada yang berjalan. Kenapa ada bekas tapak kaki? Akibatnya ada bekas tapak kaki, ada sebabnya. Sebabnya ada orang berjalan di situ. Kenapa al-ba'ratu tadulu alal ba'ir? Ada kotoran onta. Dari mana? Kok enggak mungkin tiba-tiba ada sini ada yang onta di situ, tadi buang air di situ. Kemudian dia mengatakan as-sama'u dzatul abraj wal bahru wal biharu dzatul amwaj wal ardu dzatu fijaj ala tadullu ala al-wahidil qahar atau kama qala. Dia mengatakan kalau begitu lihatlah bagaimana langit yang dengan bintang-bintangnya, laut dengan ombak-ombaknya, kemudian bumi dengan jalan-jalannya. Tidakkah ini semua menunjukkan ada pencipta? Itu namanya dalil asar alal mu'assir. Tidak ada akibat kecuali ada sebab. Ini suatu yang badahi, suatu yang dari sananya orang sudah ngerti akan hal tersebut. Enggak mungkin ada akibat kecuali ada sebab. Inilah yang kita jadikan landasan, salah satu ilmu dasar yang fitrah. Sebenarnya dia ilmu fitrah untuk kita mengajak orang-orang ateis berpikir bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Nah, ini kita bisa bagi menjadi beberapa dalil. Ya. Yang pertama dalil ijad wal khalq ya. Kemudian di antaranya dalil al-itqan. Kemudian di antaranya dalil takhsis. Kemudian di antaranya adalah dalil jamal. Ini di antara berkaitan dengan alam, ya. Dalil ijad adalah dalil penciptaan. Ya, kemudian itqan maksudnya kemantapan atau profesional, ya. Mantap, ya. Atau profesional. Kemudian takhsis adalah pengkhususan. Al-jamal keindahan. Jadi kita akan berdialog dengan orang-orang yang menolak adanya Tuhan. Ini disebut dengan dalil akal. Kita semua menggunakan dalil akal. Baik, saya akan mulai dalil penciptaan. Ada 4 dalil, ya. 1, 2, 3, 4. Nanti ada dalil yang lain. Dalil akal juga ada yang lain. Ya. Ada dalil yang lain, ya. Tapi ini semua berkaitan dengan alam semesta. 1 sampai 4 berkaitan dengan alam semesta. Nanti ada cabang lagi sebut dengan dalil mukjizat. Biar saya nggak lupa. Kemudian misalnya terakhir dalil mukjizat. Mukjizat, kemudian antaranya dalil al-marahil. Baik. Pertama dalil al-ijad, ya, dalil ijad. Atau ini enggak salah. Dalil mukjizat aja. Dalil ijad maksudnya apa? Ini dalil ijad ini, dalil penciptaan, ini dibangun di atas dalil asar al-mu'assir, sebab akibat. Ini dibangun di atas apa? Hukum sebab akibat. Sebab akibat. Ya. Semua orang sepakat bahwasanya, ya, sepakat secara akal, ilmu dasar. Saya nggak tahu istilah ilmu dasar, mabada ilmu
ad-daruriyah, mabadi' al-ilm ad-daruriyah, secara bahasa ilmiahnya saya enggak tahu apa, tapi sepakat secara akal bahwasanya sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Saya rasa ini jelas ya. Kalau ada sesuatu dari sesuatu tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Kenapa? Kalau tidak demikian berarti dia akan terus berada pada ketiadaan. Suatu tidak ada, kosong. Tiba-tiba ada, pasti ada yang mengadakan. Kalau tidak ada yang mengadakan, berarti dia akan terus tidak ada. Dia berubah dari alam tidak ada menjadi alam ada, pasti ada yang mengadakan. Ya. Oke, sekarang kita terapkan pada alam semesta. Alam semesta. Lihat alam semesta. Alam semesta. Alam semesta ada dua. Ada yang kita lihat, dulu tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian sirna. Ini banyak, ini misalnya manusia, hewan, tumbuhan. Ini jelas. Manusia dulu tidak ada, saya dulu tidak ada 100 tahun yang lalu. Kemudian saya ada sekarang, nanti saya akan tidak ada, akan sirna. Hewan juga demikian dulu tidak ada, kemudian sirna. Kenapa? Karena kita makan jadi sirna. Ya, kemudian tumbuhan dulu tidak ada, kita tumbuh jadi ada, kemudian layu mati dari tidak ada menjadi ada. Ini kita lihat gampang. Yang kedua, sesuatu yang ada sebelum kita, sesuatu yang ada sebelum kita, sebelum manusia. Contoh ya apa? Benda-benda langit. Namun ketika kita pandang benda-benda langit seperti matahari, seperti rembulan, bintang-bintang, ternyata benda-benda langit tersebut tidak berkehendak. Mereka tidak punya kehendak dan berjalan di atas orbitnya. Yang ini semua menunjukkan pasti ada yang mengaturnya. Menunjukkan ada yang mengaturnya. Saya lupa. Dalil jamaah sebelumnya, saya lupa ada lagi satu. Dalil takdir ya. Baik. Yang ingin saya sampaikan apa? Sini kita perhatikan sini. Yang sampaikan bahwasanya kita lihat bahwasanya ada di makhluk alam semesta ada sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nah, sesuatu tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Demikian juga alam semesta mungkin kita enggak lihat, tapi kita sudah bisa menganalogikan dulunya tidak ada menjadi ada, buktinya dia berjalan dengan teratur, pasti ada yang mengatur. Enggak mungkin dia berjalan teratur tidak ada yang mengaturnya. Sementara dia tidak punya kehendak. Dia tidak punya kehendak ya. Matahari tidak pernah terlambat terbit, bulan tidak pernah terlambat terbit, matahari tidak pernah terlambat tenggelam, tidak ada. Selalu sesuai dengan aturannya. Kemudian bintang hewan benda langit semua berjalan dengan sendirinya. Ini semua menunjukkan ada yang ngatur. Baik. Tatkala kita melihat ada sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti hukumnya pasti ada sebab yang mengadakannya. Ada sebab yang mengadakannya ya. Dan sebab yang mengadakannya tersebut akan berakhir pada sebab yang pertama yang dia tidak ada sebab di baliknya, yaitu Tuhan. Tuhan adalah sebab utama, sebab pertama dan sebab pertama dan azali adalah Tuhan. Tidak ada sebab di baliknya lagi ya. Karena kalau kita tidak menetapkan sebab pertama, maka tidak akan terjadi alam semesta. Ya, seperti ini saya contohkan. Nanti akan bahas lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Contoh, kita boleh mengatakan hujan turun. Ya, kenapa bisa turun? Ya? Ada sebabnya, nggak mungkin tiba-tiba nggak ada tahu-tahu turun. Berarti ada yang menurunnya. Tadi nggak ada hujan, tahu-tahu ada hujan. Nah, berarti ada sebab turunnya hujan. Nah, kalau kita telusuri apa sebabnya turun hujan? Asalnya ada awan di atas. Asalnya awan yang gelap. Oh, awan gelap kok bisa gelap? Apa sebabnya? Tadinya nggak ada awan gelap, kok jadi gelap? Oh, karena berkumpul air banyak. Kemudian angin bawa dia ke sini. Ya, sebab air dari mana? Kita telusuri. Oh, ternyata dari uapan lautan dan seterusnya. Uap dari mana? Lautan ada dari mana? Terus pasti ada sebab awalnya. Sebab awalnya itu Tuhan. Kalau tidak ada sebab awalnya, maka tidak akan terjadi akibat sama sekali. Contoh misalnya. Ini permisalan sering disebutkan oleh para ulama tentang tentara yang disuruh mengeksekusi penjahat. Kamu tembak itu orang ya. Ya, tembak nih, mulai tembak. Tapi kamu jangan tembak kecuali kau mendapat perintah dari atasanmu. Kemudian atasanmu juga tidak boleh perintah kamu kecuali ada atasan lagi yang di atas memerintahkanmu. Yang di atas juga tidak boleh memerintah yang di bawah kecuali ada berlanjut terus. Kalau tidak berhenti pada satu titik,
orang ini tidak akan dieksekusi. Dia nunggu lagi, tembak, tunggu, nggak boleh. Oh ya, aturannya apa? Tunggu perintah dari sebelumnya. Yang sebelumnya nggak boleh menembak kecuali ada perintah sebelumnya. Terus, kalau ini silsilah nggak ada habisnya, eksekusi nggak terjadi. Harus ada berhenti big boss, jenderal bintang 7 yang nyuruh, baru. Yang jenderal bintang 7 nggak ada yang suruh dia yang penyuruh pertama. Maka baru terjadi eksekusi. Ya, paham? Ini logika sederhana. Sama, kalau alam semesta ada yang tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Yang ini juga, dia dulu tidak ada menjadi ada, pasti ada yang terus akan berhenti pada satu titik utama, yaitu Tuhan. Yang dia bukan dari tidak ada menjadi, tapi dia sudah ada sejak zaman azali. Kalau seandainya Tuhan ini juga ada sebab di belakangnya dan tidak ada ujungnya, maka alam tidak ada. Karena akibat tidak terjadi, eksekusi tidak terjadi. Ternyata kita lihat eksekusinya ada, alam ini ada. Berarti semua ini akan berhenti pada satu titik yang merupakan sebab utama, itulah Tuhan. Maka ini dalil menunjukkan adanya Tuhan. Mudah-mudahan antum paham ya. Nanti kalau nggak paham diulang lagi ya. Sudah makan siang kan? Jadi insya Allah paham. Baik, dalil itqan ini dalil yang lain dari bentuk adanya Tuhan. Kenapa? Semua ciptaan Tuhan profesional ya. Semua. Kenapa ikhwan kita ingin bantas ateis yang mengatakan semua terjadi dengan sendirinya? Ateis itu Tuhannya itu kebetulan, sudfah. Semua terjadi sendirinya. Dari mana? Sejak azali sudah ada. Semuanya dibilang terjadi dengan sendirinya. Oh, itu proses terjadi dengan sendirinya. Kita bilang itu ngawur. Semua ciptaan Tuhan profesional. Contoh saja apa banyak lalat ya. Allah ciptakan lalat yang begitu. Duriya masalun fastami'ulah. Innal ladzina tad'u min dunihi la yakhluqu dzubaban. Kalian sembah semuanya kalau berkumpul tidak bisa menciptakan seekor lalat. Dia lalat makhluk yang sempurna dari sebagai seekor lalat. Gerakannya, mata, fasetnya, sayapnya sebagai seekor lalat dia sempurna. Ya. Kita bicara sempurna maksudnya misalnya mobil kita punya mobil, kalau rusak sedikit kan repot, rusak sedikit. Berarti mobil kita nggak sempurna. Ciptaan mobil nggak bisa jalan, berarti ada yang kurang. Alatnya ada yang kurang, bensinnya kurang kayak apa kayak. Tapi ciptaan itu buat mobil saja harus penelitian, harus nggak mungkin tiba-tiba muncul mobil. Nah, ciptaan Allah yang sempurna ini menunjukkan bahwasanya ada yang bikin, nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Saya contohkan, misalnya ada seorang berjalan, tahu-tahu dia kesandung batu, dia ambil batu. Bisa jadi otaknya berpikir ini batu sudah ada dari zaman azali begini. Bisa jadi batu ini kodim azali bersama Tuhan. Tapi kalau dia berjalan tiba-tiba dia kesandung jam, dia ambil jam terbentuk kemudian dengan jam ini kemudian nggak mungkin dia bilang ini sejak azali sudah ada. Dia pasti bilang ini itqan. Kenapa? Karena batu mungkin cetakannya amburadul, tapi jam ini pasti ada yang buat karena mutqan, karena dia profesional, gerakannya, angka-angkanya, teratur detiknya. Nggak mungkin dia bilang terjadi dengan sendirinya. Hanya orang gila yang mengatakan terjadi dengan sendirinya. Maka sempurnanya cipta-cipta Tuhan ini tidak mungkin kita ilmiahkan dengan perkataan orang ateis terjadi dengan sendirinya. Nggak mungkin. Jadi ciptaan semua Allah yang profesional, baik lalat, baik kucing ya. Ini semua adalah profesional. Ini menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada yang mengadakan ini semua. Nggak mungkin kita bilang terjadi dengan sendirinya. Contoh lagi dari taksis. Taksis itu apa? Pengkhususan. Dan ini banyak contohnya. Ya maksudnya contoh kita bicara tentang tangan. Tangan ini ada khususnya. Kenapa dipasang di sini? Kenapa jarinya bisa 3 begini? Ya, ini kenapa? Kenapa dikhususkan 5? Kenapa enggak 100 jari kita? Semua ini ada pengkhususan. Contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah ajib, dan ini sesuai dengan kedokteran zaman sekarang. Ibnu Taimiyah berbicara tentang air. Kita punya air mulut, ada air mata, ada air telinga, ya. Dan ini sesuai dengan kedokteran. Ibnu Taimiyah mengatakan air mulut ini Allah bikinkan air di situ, cairan di mulut kita liur dalam bentuk tawar, ya. Kenapa tawar? Karena fungsi lidah adalah untuk makan, sehingga dengan tawarnya air mulut ini tidak mempengaruhi rasa yang kita makan, sehingga kita makan dengan enak, sehingga cairan di mulut dijadikan tawar. Buktinya kalau kita sakit jadi nggak enak, kita makan pahit, nggak enak. Tapi karena Allah menjadikan cairan di mulut dengan tawar. Sementara Allah menjadikan cairan di mata asin. Kenapa kata sebagian ulama? Karena di sini ada suatu hal terbuat dari protein atau apa, dari lemak yang harus dijaga dengan asinnya air. Seperti ibarat air laut yang dengan asin bisa menjaga banyak hal di lautan tersebut. Ya kalau tidak ada air asin maka segalanya cepat rusak. Maka air asin tersebut menjaga mata kita. Kemudian di telinga ada cairan tawar, pahit. Supaya apa? Supaya hewan tidak senang masuk ke situ. Kemudian kalau masuk pun tidak bertahan lama, dia segera keluar. Ya. Padahal kita kalau tidur kan bisa saja si hewan masuk. Siapa yang bedakan air mulut? Kenapa air mulut begini? Namanya pengkhususan. Kenapa air mata begini rasanya? Kenapa air telinga rasanya begini? Ini pasti ada yang mengkhususkan. Nggak mungkin terjadi dengan kebetulan. Mustahil. Beda dengan Tuhannya ateis mengatakan semua terjadi dengan kebetulan. Kita bilang enggak ya. Ya, enggak kebetulan ya.
Contoh. Kemudian dalil takdir. Takdirnya apa? Ukuran atau perencanaan. Ya. Ukuran. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin faskannahu fil ard." Kami turunkan air hujan dari langit biqadarin dengan ukuran yang Allah kehendaki. Allah semuanya Allah atur dengan ukuran yang Allah kehendaki. Contoh ya. Takdir maksudnya ukuran banyak, ya. Ukuran hujan, kemudian ukuran waktu orbit ya, benda-benda langit ya. Kemudian Allah kasih ukuran rezeki. Kata Allah, "Lawalau basatallahu rizqa li ibadi labaghaw fil ard." Kalau Allah tebarkan seluruh rezeki ke muka bumi, maka akan melakukan kerusakan. Orang yang zalim ada yang ini, tapi Allah walakin ya Allah biqadarin ma yasha. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki tersebut biqadar, sesuai dengan kadar. Allah tahu ini dikasih sekian, ini sekian, ini sekian. Subhanallah. Siapa yang ngatur? Pasti ada Tuhan. Hujan kalau enggak teratur, rame terus semua. Kalau orang ateis bilang itu kebetulan, kita bilang enggak. Allah kasih hujan sekian, Allah kasih sekian ya. Kenapa tidak di bumi langsung hujan 1 tahun enggak berhenti-berhenti? Binasa kita semua. Kenapa Allah hentikan, nanti hujan lagi, berhentikan lagi. Terkadang Allah kasih musibah di sana. Ini semua ada yang ngatur. Benda-benda langit. Kenapa matahari berjalan di orbitnya? Kenapa tidak maju sedikit di bumi? Kenapa tidak mundur sedikit? Siapa yang dikasih ukuran seperti ini? Kalau matahari maju sedikit, maka rusaklah kita. Panasan. Kalau matahari jauh sedikit, maka binasalah kita. Ya. Kedinginan. Rembulan juga sesuai dengan aturan orbitnya. Kalau dia mungkin terlalu dekat, maka mungkin air meluap. Air meluber semuanya. Karena gravitasinya rembulan. Semuanya. Ini nggak mungkin terjadi dengan sendiri. Lihat. Sampai para ulama mengatakan, alam semesta ini terjadi atas berbagai macam rangkaian orbit. Kalau satu saja rusak, maka rusak semua. Seperti jam. Jam ini banyak sekali aturannya. Kalau satu bagian miss, yang lain nggak jalan. Ya. Alam semesta juga demikian. Ya, banyak sekali ya. Tapi semuanya Allah atur dengan aturan yang Allah kehendaki. Dan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Mustahil terjadi dengan sendirinya. Seperti perkataan orang ateis, pasti ada yang atur. Kemudian di antaranya dalil jamal. Jamal itu keindahan. Dalil jamal adalah keindahan. Kalau sesuatu terjadi sendirinya, tidak mungkin dia menuju pada keindahan tertentu. Tetapi kita lihat alam semesta ini indah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ahsan Allah menciptakan segala sesuatu dengan keindahan ya. Dan kita lihat bahwasanya lihat matahari terbenam dengan indahnya, matahari terbit dengan indahnya, wanita dengan keindahannya, kemudian hewan-hewan dengan keindahannya, alam semesta yang begitu keindahannya. Ini semua kalau hanya terjadi dengan sendirinya enggak ada tujuan keindahan, tapi ternyata Allah menciptakan dengan tujuan keindahan. Kata Allah inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha, kami jadikan di atas muka bumi sebagai zinah, keindahan. Allah ciptakan langit, Allah pasang bintang-bintang, keindahan. Jadi kita bukan hanya diciptakan hanya sekedar memenuhi kebutuhan primer, bahkan Allah beri keindahan. Allah beri keindahan. Saya lupa tadi contoh seperti takdir, ukuran seperti oksigen. Oksigen Allah berikan sesuai dengan kadarnya di bumi. Seandainya seluruh bumi isinya oksigen banyak, kita nyalain sedikit sudah meledak. Tapi Allah ada oksigen, ada ini, ada macam-macam yang cukup untuk kita bernapas. Oksigennya kadarnya Allah sudah tentukan. Kalau ini aturan alam ini berubah, kita semua rusak dan kita akan binasa. Makanya sebagian ateis mengatakan, sebagian ulama anti ateis berkata, kalian tidak usah berdebat dengan ateis tentang adanya Tuhan atau tidak. Berdebatlah dia dengan dalil keindahan ini. Kalau terjadi semua dengan sendirinya, ngapain ada keindahan? Allah tidak mencukupkan kita hanya mendengar suara, tapi ada suara-suara burung yang indah kita dengar. Allah berkehendak. Allah tidak berkehendak kita hanya sekedar menghirup udara selesai, tapi Allah ciptakan aroma-aromanya wangi. Itu ada keindahannya. Dan ini semua menunjukkan ada pencipta yang menuju pada hal ini. Namanya keindahan yang pencipta tersebut bikin. Baik, yang terakhir, dalil akal adalah mukjizat. Apa maksudnya mukjizat? Mukjizat itu melawan arus, ya, melawan arus. Artinya keluar dari sunatullah, keluar dari hukum alam. Hukum alam. Yang menunjukkan adanya Tuhan yang bisa merubah hukum alam tersebut. Yang bisa merubah hukum alam tersebut.
Mukjizat seperti Nabi Ibrahim ini api menjadi dingin, ini nggak mungkin kecuali dari Tuhan. Karena hukum alam berlaku, api membakar misalnya, air laut mengalir pada cari air mengalir pada yang kuat. Tapi Nabi Musa ketika pukul tongkat naik ke atas, berarti ini keluar dari hukum alam. Yang bikin hukum alam Tuhan. Kalau ada yang bisa merubahnya, berarti ada yang bikin hukum alam tersebut. Berarti hukum alam tidak terjadi dengan sendirinya. Maksudnya di sini berarti menunjukkan hukum alam tidak terjadi dengan sendirinya. Menunjukkan hukum alam tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Seperti Nabi SAW tiba-tiba keluar air dari ini. Namanya ini enggak ada sumber air. Bagaimana air bisa keluar dari jari-jari Nabi SAW? Kalau keluar darah ya manusianya darah, tapi keluarnya air. Mustahil. Nabi Musa mukul tongkat, kemudian tongkat keluar 12 keran keluar air. Sehingga para Bani Israel kemana-mana dibawa batu tersebut. Kalau kehausan tinggal buka kerannya. Ajib. Najib. Ini semua namanya mukjizat. Mukjizat apa? Keluar daripada aturan hukum alam. Kalau ada seorang bisa keluar dari aturan hukum alam tersebut, menunjukkan ada yang buat dia bisa keluar, itu Tuhan. Tuhan itulah yang buat hukum alam sehingga dia bisa rubah-rubah. Kalau hukum alam terjadi dengan sendirinya, mestinya tidak ada mukjizat. Inilah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa dalil yang menguatkan ya. Yang di akhir saya sampaikan di antara dalil, mungkin saya dalil kenyataan, mungkin saya boleh katakan dalil kenyataan. Bukti bahwasanya Tuhan itu ada, buktinya doa kita dikabulkan. Sudah selesai. Kita dalam masalah kita duduk menangis, tahu-tahu doa kita dikabulkan. Dan ini sering terjadi. Bagi kita, bagi orang, jangankan banyak orang-orang biasa. Tahu saya kelaparan, tahu-tahu ada yang kasih. Saya butuh, tahu-tahu ada yang kasih, tahu-tahu dimudahkan, tahu-tahu dimudahkan. Dia tidak bilang ke siapa-siapa, dia hanya mengadu kepada Tuhan yang dia yakin. Tahu-tahu terjadi. Ini berarti ada yang mendengar dan membuat aturan sehingga bisa terpenuhi permintaan. Ini berarti Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ini nggak bisa dipungkiri yang kita sering doa kita dikabulkan. Ya. Jadi inilah para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Kalau yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.